selengkap-lengkapnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Semua kenyaman suanira padu kebadan. Murid sari-sari nimpadu janji sana waring ajiti. Dalam gemerlap sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, sosok Gusti Ngurah Rai nampak bersinar, memancarkan keberanian dan keteguhan hati dalam perjuangan. Dengan gagah berani, I Gusti Ngurah Rai meniti jalan perjuangan, menjadikannya sosok yang mengilhami, menciptakan garis penanda dalam sejarah gemilang bangsa Indonesia. Namun ingatan Ni Gusti Ngurah Rai tak pernah pudar akan sosok ibunda yang tersandra oleh Belanda penjajah keji. Ibuku kau sandra hanya karena kami mengenali kemerdekaan. Sungguh kau tak berperi kemanusiaan. Dalam kesunyian yang meliputi pikiran di Gusti Ngurah Rai, tiba-tiba muncullah Gandeng, manusia kecil yang menjilat ludah Belanda. Rai, ini ada surat untukmu dari Belanda. Terimalah Rai, bacalah. Harapanku, menyerahlah Rai. Setelah membaca, sudah membalas surat tersebut, I Gusti Ngurah Rai terjebak dalam pusaran ketakutan dan kemarahan yang tak terbendung. Dia melangkahnya terasa diawasi oleh mata-mata penjajah. Pikirannya semakin kuat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah. Sejarah kemerdekaan 1945. Ngajari tomakin sampun nganjak masuk siu sangat petang awe kenani desa Carang Sari dari Kadinjayan pada Indonesia meriuda lawan wadeng Walandi amang uhaken kamar. Desa Carang Sari menjadi saksi bisu dari semangat juang yang mengalir dalam setiap suka-suka ori keramat.
Masyarakat desa Carangsari menjadikan momen ini sebagai persembahan indah bagi kita cinta. Kebintang mulai menyaksikan kesatuan ini sama harmoni yang baru. Dua putra Igusti Ngurah Rai yang bernama Igusti Ngurah Tangre dan Igusti Ngurah Yuda. Itu kedua buram, menjedar buram. Seperti api senja, tawa mereka memenuhi udara dengan keceriaan yang alun pergi. Kawen dengan udarani de Igusti Ngurah Rai, sane mempesenkan Ngurah Tangre, asap itu. Luwesnya sesaka penuh jejatan pelingkaran. Saya hijau. Modal ide Igusti Ngurah. Di sisi lain, kebingungan merangkul jiwa desa Putukari melihat suami. Dengan pelan, ia menghampiri dan bertanya. Ratu menyuarakan pertanyaan dengan lirik. Namun, getaran yang mengisyaratkan kepentingan yang tak terjadi. Igusti Ngurah Rai dengan hati yang bergetar namun penuh dengan ketabahan memohon doa, memohon agar mereka diberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang menanti. Dalam keheningan doa, Igusti Ngurah Rai terhanyut dalam khayalan tragis yang menghantui dirinya. Kekuasaan merebeng budi, siro Igusti Ngurah Rai umengan kerikeraman suara. Adian, suci yang dipegang terjatuh, menciptakan dentuman kecil yang memecahkan keheningan keramat persembahyaan. Alasan surat Igusti Ngurah Rai yang membuat Belanda semakin ingin membunuh Igusti Ngurah Rai. Surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Buktilah nyata tidak dapat dibukir lagi. Lihatlah, penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa karena rakyat yang telah menyatakan kemerdekaan. Soal perundingan,
kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya mengenaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kita dan pihak Tuan. Sekian, harap menjadi maklum adanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Seketika Bali muliraris desa Butukan Runo itu mesti kurang rai aku lagi jenengan baik pak jenengan aja tetap Aduh, tiang sampun menyat, kania sampun ini peman. Ratu menangi, ratu. Isak tangis mewarnai desa Butukan yang sedang mengandung. Jauh-jauh hidup cening Bali terselimut awan hitam atas gugurnya Gusti Ngurah Rai. Kabar duka ini membuat para raja-raja
di Bandung, di Bali, bahkan di Nusantara merasa kehilangan sosok pahlawan bunga bangsa.